Waalaikumsalam. Sorry Mbak, aku tadi di kamar mandi. Kenapa Mbak? Oh iya iya Mbak Yuni. Kenapa sih? Eh, ini sudah live belum Mbak? Sudah live Mbak. Gimana? Oh iya Mbak. Aku gini, adik aku itu kerja di Hong Kong masih 3 bulan 2 minggu. Oke. Lah terus kemarin hari Selasa kemarin kakinya dia itu bengkak gitu kan. Terus habis itu tak suruh periksa ke dokter. Habis itu dia periksa ke dokter. Lah setelah dia disuruh langsung ke rumah sakit. Lah terus setelah di rumah sakit dia ternyata aku Mbak Yuni sebentar ya, majikan saya sebentar saja Mbak Yuni ya. Nggih. Maaf sebentar. Oke, jadi saya kurang tahu apa yang terjadi. Yang saya tahu adalah adiknya sakit dan punya penyakit ginjal. Ini saya tidak tahu apa yang ditanyakan ya. Karena seharusnya dia kan telepon agennya langsung, bukan telepon saya. Karena kan saya tidak tahu siapa majikannya. Tapi sekali lagi kan kehadiran saya adalah menjadi pelengkap dalam apa ya, dunia persilatan. Jadi saya akan menjawab semampu saya, sebisa saya. Karena menurut pendapat saya adalah membantu kalian adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi saya. Jadi buat teman-teman di luar sana, jika ada pertanyaan dan saya mampu menjawabnya, saya akan mencoba yang terbaik agar kita bisa sama-sama belajar. Dimana kalau ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang salah, ada yang benar, kita saling mengingatkan saja. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, tetap semangat sambil nunggu mbaknya. Ada apa dengannya? Jadi sakit memang tidak ada dalam kalender, karena itu saya selalu bilang kita harus semangat. Bekerja di luar negeri, dan ingat kalau kesini medikal itu harus ya, karena takutnya kalau nggak medikal di sini, inilah yang akan sering terjadi, di mana kita tidak tahu apa yang terjadi di sini ya. Miss Yuni sekarang kontennya lebih nyantai ya Mbak. Ini background ini saya bawa kemana-mana, mungkin kemungkinan besar ntar anak saya yang cowok kan mau pulang ke Indonesia, jadi mungkin ini backgroundnya juga mau dibawa pulang Indonesia. Jadi bantu doa aja agar anak saya bisa belajar bahasa Indonesia dengan cepat dan tidak mengerti sejauh mana dia akan belajar. Jadi karena teleponnya terlalu lama, jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya coba sekali lagi bicara dengannya. Halo Mbak E. Oke, kayaknya saya matiin dulu. Itu aja. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni. Oke. Hampir tak tutup. Gimana? Iya, sorry Mbak, tadi majikanku pulang. Enggak apa-apa. Gimana? Iya, gini Mbak, kan kemarin itu dia terus masuk ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit, dia itu terdeteksi kena gagal ginjal kan. Waduh, terus? Lah, terus pertanyaan saya udah telepon ke agennya dia kemarin itu, saya udah bilang kalau kayak gini, terus aku bilang ke pihak rumah sakit mengatakan seperti ini gitu. Terus aku bilang apakah boleh aku tanya aku harus bagaimana ngomong sama majikannya, aku bilang gitu kan. Soalnya adik aku kan belum bisa ngomong Kantonis. Terus habis itu dia bilang biarkan aku yang ngomong sama majikannya, dia bilang gitu. Terus habis itu hari ini aku telepon ke agennya itu, nomor aku tuh selalu ditolak. Dan aku nggak tahu telepon aku nggak mau tanya sama adik aku, langsung telepon ke majikannya dia, aku takut salah. Terus? Lah, terus menurut Mbak, terus pertanyaanku gini, misalkan aku telepon ke majikannya langsung, itu aku salah enggak? Ya salah salah. Aku salah ya Mbak? Ya salah Saya pun kalau nyari orang, walaupun kalian kasih otoritas, itu salah. Karena kalian tidak boleh mencari seseorang tanpa izin orang tersebut. Mungkin dia sudah nanya sama agennya ngasih tahu dan dia tidak ingin menghubungimu. Benar nggak? Iya, cara satu-satunya adalah akunya nggak mau salah langkah, aku telepon ke Mbak Yuni. Jalan satu-satunya adalah kamu menginformasikan ini pada agent, tapi karena agent tidak menanggapinya, ya udah kamu lapor KJRI sayang. Oh, langsung telepon KJRI. Kan kamu punya KTP-nya adikmu nggak? Ada.
Karena menurut peraturan yang ada, kalau kita sakit tidak boleh diinterminate, apapun itu alasannya. Oh, tapi misalkan kan ini kan kemarin kan pihak rumah sakit kan bilang dia itu ada harus cuci darah kan, seperti itu kan Mbak Yuni. Nah terus misalkan kalau udah pihak rumah sakit kan nanti kan setelah dia bisa keluar nanti kan berapa satu minggu berapa kali ya cuci darah gitu kan, dia berarti kan pulang ke rumah majikan. Itu ada kemungkinan dia bisa boleh dan diperbolehkan interminate enggak sih kalau menurut hukum? Menurut hukum selagi dia sakit nggak boleh diinterminate, apalagi dia sudah 3 bulan di situ. Oh, tadi majikan nggak bisa nginterminate dia boleh, ya kalau sampai sebelum bener-bener. Misalkan aku kan majikanku kan bilang ya dia bilang tergantung majikannya karena ini penyakit yang nggak bisa diobati sekali ke dokter minum obat terus selesai gitu, majikanku bilangnya. Kan kita berbicara tentang peraturan, Mbak. Iya, aku tanya ke Mbak Yuni kan Mbak Yuni lebih tahu, jadinya akunya juga. Tapi jika adikmu nggak kuat, otomatis kan lebih baik mengundurkan diri. Bener nggak? Kan kerja pasti ada tekanan juga. Kerja kan pasti nggak senang juga. Jadi kalau mbaknya nggak kuat, dalam peraturan majikan nggak boleh menginterminate, tapi mbaknya boleh keluar dari situ atau ngebreak, itu boleh diizinkan. Oh iya. Terus misalkan kan kalau kita kan kalau di Indonesia kalau kayak cuci darah gitu kan biayanya juga mahal banget kan Mbak. Itu kalau kita misalkan kita sampai selesai, misalkan sampai cuci darah selesai gitu, kita dikuat-kuatin gitu, kita nggak salah ya? Ya nggak salah. Karena tidak boleh dipecat saat dia masih mau bekerja. Tapi kalau dia sendiri yang nggak kuat, dia boleh mengundurkan diri. Oh iya, terus misalkan itu misalkan dia mengundurkan diri sendiri, itu dia haknya apa aja Mbak? Ya gaji dia sampai hari itu, tiket pesawat dan libur tahunan kalau sudah punya, dan uang perjalanan $100. Oh berarti sama ya haknya dia juga. Oh tapi intinya majikan tidak bisa nginterminate selagi dia tidak mau mengundurkan diri. Tidak boleh, bukan tidak bisa, tidak boleh, beda ya. Tidak bisa dengan tidak boleh ya. Kecuali mbaknya pengen pulang nggak apa-apa atas persetujuan majikan. Oh iya Mbak. Terus untuk pengobatan misalkan dia untuk pengobatan cuci darah gitu juga, itu kalau dia nggak mengundurkan diri kan masih semua tanggung jawab majikan ya Mbak? Betul. Oh iya Mbak. Oh makasih banget Mbak. Akunya takut kalau misalkan tiba-tiba dia keluar rumah sakit majikannya itu langsung interminate gitu, sedangkan dia masih belum kondisi belum fit betul. Kalau di interminate itu nggak boleh, makanya boleh laporan ke KJRI. Oh iya Mbak. Ini kan sekarang agennya juga nggak bisa aku hubungin. Makanya kamu boleh lapor KJRI. Oh iya Mbak. Nanti boleh minta nomor teleponnya KJRI Mbak? Sekarang kamu WhatsApp aku, tak kasih nomornya KJRI secara langsung. Oh iya, aku tadi udah website ke Mbak Yuninya tadi. Yang WhatsApp banyak sayang. Sekarang juga WhatsApp sekarang balas. Iya, kalau sampean bilang nanti, kemungkinan saya nggak bisa balas lagi sayang. Karena tumpukannya SMS. Sekarang kamu matiin ini terus SMS aku langsung balas. Iya, ini saya sudah SMS. Oke, iya. Terima kasih ya Mbak Yuni ya. Iya sayang. Iya, makasih. Oke, yuk, bye-bye. Oke, buat teman-teman di luar sana, ingat soalnya SMS saya banyak membludak, jadi saya sendiri kadang-kadang sampai bingung ya. Saya sendiri itu nggak tahu SMS saya sampai segitu banyak, dan saya minta maaf karena tidak semua bisa saya tanganin, bahkan sampai anak saya pun juga ikut turun tangan untuk membalas SMS. Kameranya keputihan, saya kurang tahu gimana biar kameranya tidak terlalu putih, biarkanlah. Dan kurang lebihnya buat teman-teman yang di luar sana saya minta maaf karena ya saat-saat ini kan saya sebagai ibu rumah tangga nggak sama kayak kemarin, pakaian rapi, tertata, dan karena duduk di kantor, dan sekarang karena di rumah sendiri, jadi kadang-kadang apalagi hari ini suami saya libur, jadi lebih banyak mendekam sama suami dan anak saya kan tidak buat kerja. Tentunya semua sudah tahu, dan kalau ada kesalahan bicara dari anak saya sebagai mamanya saya minta maaf, dan juga jika ada kesalahan kata dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua.
Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye.